Kurang lebih setelah mengikuti pergerakannya selama 20 menit, akhirnya ketemu sebuah hambatan yang membuat seorang sahabat saya ini menahan untuk dia tidak menciptakan hal-hal besar dalam kehidupannya. Sudah beberapa bulan ke belakang dia merasakan kesulitan untuk mau bertumbuh dan berkembang. Rasanya kayak mau ngapa-ngapain tuh nggak enak gitu. Rasanya tuh kayak nggak nyaman gitu dan bingung. Kenapa ya kok bisnis saya nggak grow seperti yang saya harapkan gitu. Dan dia terus mencari dan mencari, tapi dia tidak menemukan kenapa permasalahannya. Nah, akhirnya ketika ngobrol-ngobrol-ngobrol, ketemu. Jadi, eh, dia itu merasakan bahwa sebagai seorang wanita yang memang berpenghasilan yang cukup besar, ya. Jadi, dia di tempat dia bekerja cukup lumayan penghasilannya, dan seringkali disebutkan kalau misalkan orang yang berpenghasilan besar, terutama wanita ya, wanita yang berpenghasilan besar akan sulit mendapatkan pasangan. Karena pasangan itu ya jadi susah mengimbanginya. Ya, padahal sebenarnya ilusinya adalah sesungguhnya banyak sekali laki-laki juga yang memang kapabilitasnya ya istilahnya punya kemampuan yang sangat tinggi di atas rata-rata gitu. Tapi ketika dia memahami dan menerima bahwa aku ini memang sudah sukses seperti ini, susahlah ada yang bisa ngimbangin. Akhirnya apa yang terjadi? Laki-laki susah untuk datang dan mengimbangi dia karena memang dia ibaratnya secara karirnya sangat berhasil sekali. Nah, di satu sisi dia pengen naik karirnya, tapi di sisi yang lain dia memegang hal itu. Apa yang terjadi? Kalau di masa sekarang saja dengan karir yang seperti itu, dia nggak bisa bertumbuh dan dia nggak bisa dapetin pasangan. Bagaimana kalau dia bertumbuh dan berkembang karirnya? Bagaimana kalau karirnya menembus batasan-batasan yang dia nggak pernah tembus sebelumnya? Tentu kalau sekarang aja udah susah banget ada yang istilahnya mau deketin dia karena memang dianya sudah sangat capable, sangat bisa sekali. Ya, bagaimana kalau misalkan karirnya makin naik, makin lagi nggak dapet pasangan gitu kan? Nah, ternyata kekhawatiran inilah yang nyangkut di bawah sadarnya dia sehingga menghambat seluruh keinginannya dia, hasratnya dia untuk dia bisa maju dan berkembang. Selalu di cancel, dibatalkan oleh sama program bawah sadarnya ini. Nah, terkadang kita nggak menyadari hal-hal seperti ini. Ada underlying di dalam bawah sadarnya seseorang yang disebut dengan biasanya istilahnya kalau bekennya disebutnya itu secondary gain ya, atau keuntungan yang tersembunyi di balik dari sebuah perilaku. Misal contoh, kalau misalkan orang yang sudah tua itu cenderung sering sakit-sakitan misalnya. Kenapa? Karena lebih senang pas lagi sakit ada yang memperhatikan. Temennya datang segala macam, terus memperhatikan dia, keluarganya datang, anak-anak yang sudah di luar kota pada datang bergantian untuk jagain. Ya, ketika anak-anak datang, dia sembuh sehat lagi. Begitu anak pulang, dia kesepian lagi, dia create lagi sakitnya supaya anak-anak bisa datang lagi, balik lagi. Ya, ini yang biasa disebut dengan Munchausen syndrome. Cuma kalau dicari di internet mungkin kalau dibaca sebenarnya lain ya. Cuman intinya adalah sindrom yang dimiliki oleh orang-orang yang mereka sebenarnya bukan dengan sengaja melakukan itu. Tapi ini memang sesuatu program bawah sadar, underlying di bawah sadarnya yang belum diselesaikan. Kita perlu cek-cek tahu dulu. Kadang-kadang kita seringkali tersembunyi dan kita nggak menemukan gitu. Dan kita rasanya kayak muter-muter bolak-balik di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi. Kenapa ya di sana terus gitu? Tapi kita nggak tahu gitu. Kalau misalkan kita nggak telusurin dan kita cari tahu, ya terkadang butuh dibantu sama orang-orang yang tepat memang, ya karena banyak orang yang ya istilahnya mungkin kurang paham tentang konsep ini sehingga tidak bisa membantu kita untuk menemukan, ya kan? Dan butuh memang kayak ketelitian ketika kayak tadi juga ngejar energinya, oh di sini. Nah, ini nih ternyata dari sini dan terjadi loopnya seperti itu. Kita nggak tahu apa yang menjadi halangan kita. Intinya kalau misalkan kita ngerjakan sesuatu tapi kita belum mencapai apa yang kita inginkan dengan lebih cepat, ya misalkan, atau ada loncatan-loncatan yang kita tidak terduga, ya bisa jadi energinya itu bergerak dari energi yang mempertahankan kita di kondisi yang sama sehingga kita tidak banyak berubah. Nah, kalau mau menciptakan sebuah perubahan, kita perlu untuk
menteliti apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita bisa menemukan masalahnya lalu melepaskan semuanya, seperti itu. Oke, hopefully dapat belajar sesuatu. Sampai ketemu nanti di video yang berikutnya. Ya, terima kasih, dan tulis komennya atau apa responsnya biar saya tahu nanti ke depannya apa sih yang bisa kita bahas lagi seru-seruan juga. Thank you ya. See you again. Bye-bye.